Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul, NIM 1802 10 10 20 59 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kearifan lokal dalam kajian ilmu fisika. Kira-kira seperti apa? Yuk kita simak video berikut ini. Indonesia merupakan negara dengan keberagamannya. Keberagaman ini terdiri dari suku, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman inilah yang membuat Indonesia kaya akan kearifan lokalnya. Teman-teman di sini tahu tidak apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal merupakan pandangan hidup berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang dipercayai memiliki nilai-nilai kebaikan yang dipertahankan keberadaannya dalam selang waktu yang cukup lama serta diwariskan secara turun-menurun kepada generasi berikutnya. Kearifan lokal yang ada di Indonesia saat ini sudah jarang sekali kita temukan. Salah satu penyebab kemunduran dari kearifan lokal ini diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Tanpa kita sadari, adanya teknologi telah menggeser nilai-nilai dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap mempertahankan keberadaan dari kearifan lokal tersebut. Salah satu cara mempertahankan keberadaan dari kearifan lokal ini dengan cara menyampaikan atau memperkenalkan kembali budaya-budaya atau kearifan lokal yang kita miliki kepada generasi berikutnya. Salah satu caranya yaitu melalui lembaga pendidikan. Teman-teman tahu tidak? Ada sebuah ilmu yang mengkaji tentang kearifan lokal yang dihubungkan dengan ilmu pengetahuan. Yap, itu adalah etnoscience. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia yang kita kaji dalam ilmu fisika. Kira-kira seperti apa kearifan lokal tersebut? Mari kita simak terus video ini. Musik patrol. Musik patrol merupakan musik tradisional yang tergolongkan dalam jenis musik hiburan. Musik ini biasa dimainkan pada kegiatan masyarakat tertentu dengan tujuan untuk menghibur masyarakat. Musik patrol juga digunakan saat bulan Ramadan. Musik ini biasa digunakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk membangunkan orang-orang ketika hendak bersahur. Musik patrol memiliki nilai filosofis. Bunyi-bunyian pada musik patrol mengingatkan kita bahwa manusia dan alam merupakan suatu kesatuan yang utuh. Artinya manusia dan alam sama-sama membutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya. Salah satu alat yang terdapat pada musik patrol adalah kentungan. Kentungan merupakan salah satu alat musik tradisional yang terbuat dari bambu atau kayu di mana bagian tengahnya terdapat sebuah rongga. Alat musik kentongan ini sendiri biasa digunakan oleh masyarakat pada musik patrol. Selain pada musik patrol, alat kentungan ini biasa digunakan masyarakat untuk meronda. Bunyi-bunyian yang dikeluarkan oleh kentungan memiliki makna tertentu saat meronda. Misalkan bunyi satu ketukan seperti ini. Bunyi seperti ini menandakan untuk masyarakat berkumpul, artinya untuk menyampaikan sebuah pengumuman. Ada juga nada dua ketukan yang dilakukan secara berulang seperti ini. Musik seperti ini menandakan bahwa terjadi sebuah bencana, misalkan banjir, kebakaran, dan lainnya. Kali ini kita akan mencoba menganalisis konsep fisika apa saja yang terdapat pada kearifan lokal patrol. Yang pertama, gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan salah satu jenis gelombang longitudinal di mana dihasilkan karena adanya getaran yang merambat melalui sebuah medium. Ketika alat musik patrol dimainkan, dihasilkan sebuah bunyi-bunyian yang menarik. Mengapa demikian? Hal ini hampir sama dengan konsep gelombang bunyi. Salah satu contohnya kita tinjau pada alat musik kentungan. Ketika alat musik kentungan dipukul, terdapat sebuah getaran di dalam rongga sehingga dihasilkan sebuah bunyi-bunyian. Tinggi rendahnya nada yang dihasilkan dapat kita ukur dengan acuan frekuensi. Teman-teman tahu tidak apa itu frekuensi? Dalam fisika, frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terbentuk tiap satuan waktu. Frekuensi yang bisa didengar oleh manusia berkisaran antara 20 sampai 20.000 Hz.
Frekuensi ini tergolongkan dalam jenis gelombang atau frekuensi audiosonik. Selanjutnya kita akan tinjau salah satu jenis alat musiknya, yaitu kentungan. Kentungan menerapkan sistem pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup merupakan jenis pipa organa di mana kedua ujungnya itu tertutup. Kira-kira bagaimana pengaruh antara panjang bambu dengan frekuensi yang dihasilkan? Dengan melakukan sebuah percobaan dengan membuat 3 jenis kentungan yang berbeda variasi panjangnya, didapatkan hasil data sebagai berikut. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa semakin panjang bambu yang dibuat, maka frekuensi yang dihasilkan semakin kecil. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, panjang gelombang berbanding lurus dengan panjang pipa. Artinya, ketika bambu itu dibuat sangat panjang, maka panjang gelombang yang terbentuk akan semakin besar. Panjang gelombang itu sendiri berbanding terbalik dengan frekuensi. Artinya, ketika panjang gelombang itu terbuat menjadi besar, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi begitulah dapat kita simpulkan bahwa ketika bambu itu dibuat panjang, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin rendah. Analisis berikutnya mengenai peristiwa efek Doppler. Teman-teman tahu tidak apa itu peristiwa efek Doppler? Peristiwa efek Doppler merupakan fenomena fisika yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi dan pendengar yang relatif. Besarnya frekuensi yang didengar oleh pendengar itu akan berbeda dengan besarnya frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Musik patrol bisa dimainkan saat bulan Ramadan dengan tujuan untuk membangunkan orang-orang sahur. Peristiwa pada musik patrol inilah yang menggambarkan peristiwa efek Doppler, di mana pematrol sebagai sumber bunyi dan orang-orang di rumah sebagai pendengar. Besarnya frekuensi yang didengar oleh orang di rumah itu akan berbeda dengan frekuensi yang dihasilkan oleh pematrol. Besarnya frekuensi yang didengar oleh orang di rumah dapat kita cari dengan persamaan berikut. Fp menunjukkan frekuensi yang didengar oleh pendengar. V menunjukkan kecepatan bunyi pada medium udara yang besarnya 340 meter per sekon. Ps menunjukkan kecepatan dari sumber bunyi, Pp menunjukkan kecepatan dari pendengar, dan Fs menunjukkan frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Tanda positif berlaku ketika pendengar mendekati pematrol dan pematrol menjauhi pendengar. Tanda negatif berlaku ketika pendengar menjauhi pematrol dan pematrol mendekati pendengar. Contoh soal, sekelompok orang pematrol bergerak dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 2 meter per sekon. Jika frekuensi bunyi yang dihasilkan kelompok pematrol tersebut sebesar 100 Hz, kecepatan bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon, berapa frekuensi bunyi yang didengar orang di dalam rumah sekitar pematrol tersebut? Diketahui frekuensi dari sumber bunyi sebesar 100 Hz, kecepatan dari sumber bunyi sebesar 0,04 meter per sekon, kecepatan pendengar 0 karena diam di dalam rumah, dan kecepatan bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon. Ditanya berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar di dalam rumah. Karena pendengar diam di dalam rumah, maka Vp sama dengan 0. Dan pematrol bergerak mendekati pendengar di dalam rumah, maka nilainya kecepatan dari pematrol itu bernilai negatif, hingga didapatkan persamaan Fp sama dengan V per V min Vs dikalikan Fs. Kita substitusikan nilai-nilai yang kita ketahui, sehingga didapatkan besarnya frekuensi yang didengar oleh pendengar sebesar 100,012 Hz. Itulah tadi beberapa konsep fisika yang dapat kita analisis pada kearifan lokal patrol. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap mempertahankan keberadaan kearifan lokal yang ada di Indonesia agar tidak tergeserkan oleh kemajuan teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.